Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, di mana pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas diseminasi, yaitu kegiatan pembuatan dan pembinaan Taman Baca Masyarakat Kejobong Cerdas yang disusun guna memenuhi tugas pendidikan berwawasan kemasyarakatan. Di mana presentasi ini disusun oleh anggota kelompok, yaitu pertama Mujamil, kedua Muhammad Nadirin, yang ketiga saya pribadi Rita Ulusutan Hasanah. Ini adalah kelompok 6 Pokjar Kemangkuan Purbalingga semester 1. Halaman pengesahan, laporan ini disusun untuk melengkapi tugas pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dengan judul Diseminasi Kegiatan Pembuatan Taman Baca Masyarakat Kejobong Cerdas di Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, praktik program kepemudaan mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Kegiatan akhir ini telah disetujui dan disahkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Mahasiswa UT yang pertama Mujamil, yang kedua Muhammad Nadirin, yang ketiga Rita Ulusutan Hasanah, diketahui atau disetujui oleh Bapak Dosen Sarjono SPDMM yang kami hormati selaku dosen pembimbing di mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini. Bab 1 A. Pengertian TBM. Taman Bacaan Masyarakat atau TBM merupakan lembaga yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan kemampuan membaca dan belajar. Selain itu, Taman Bacaan Masyarakat juga merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat, khususnya yang bersumber dari bahan pustaka. Bahan pustaka itu sendiri merupakan semua jenis bahan bacaan dalam berbagai bentuk media. B. Tujuan kegiatan TBM. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan TBM ini adalah untuk membangkitkan dan meningkatkan minat baca sehingga tercipta masyarakat yang cerdas. TBM ini juga menjadi sebuah wadah dalam kegiatan belajar masyarakat dan meningkatkan peningkatan kemampuan aksarawan baru dalam rangka pemberantasan buta aksara sehingga mereka yang telah melek huruf tidak menjadi buta aksara kembali dan bisa mewujudkan masyarakat gemar membaca dan gemar belajar. C. Yaitu manfaat kegiatan TBM. Praktek ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak, antara lain bagi warga belajar. Yang pertama, dapat meningkatkan minat, kecintaan, dan kegemaran membaca. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar dan pengetahuan. Yang ketiga, menumbuhkan kegiatan belajar mandiri. Yang keempat, membantu pengembangan kecukupan membaca. Yang kelima, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang B, yaitu bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan masyarakat yang bermutu dan berkualitas. Yang ketiga, memotivasi masyarakat untuk kecintaan ilmu pengetahuan. Adapun yang C, yaitu bagi peneliti, sebagai bahan untuk peningkatan profesional mahasiswa dan penambahan pengetahuan serta wawasan dalam bidang pendidikan di masa yang akan datang. Adapun hasil dari kegiatan dari ketujuh orang peserta TBM yang terpilih, yaitu mereka mempunyai latar belakang kemampuan membaca yang sangat beragam. Ada yang agak kurang dan sangat kurang. Tetapi setelah diadakannya kegiatan ini, banyak peserta TBM yang minat kemampuan membacanya meningkat sekitar 90%. Bab 2. Pelaksanaan kegiatan TBM. A. Langkah-langkah jalannya TBM. Langkah pertama dalam usaha penyusunan program kegiatan TBM ini adalah penulis mencari informasi dari kepala desa atau perangkat untuk mencari data tentang 7 warga belajar yang masih buta aksara ataupun yang putus sekolah, kemudian mendokumentasikan calon peserta yang akan menjadi sasaran dalam kegiatan berdasarkan data yang diperoleh dari desa.
Langkah berikutnya, menyusun calon peserta yang akan dijadikan sasaran kegiatan. Adapun struktur organisasi TBM sebagai usaha dalam mempermudah langkah kerja kegiatan TBM agar berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat, maka disusunlah struktur organisasi TBM sebagai berikut. Ketua TBM yaitu Mujamil, Wakil Ketua TBM yaitu Muhammad Nadirin, dan Sekretaris TBM yaitu saya sendiri, Rita Aulia Usatun Hasanah. Adapun tugas di deskripsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut. Untuk Ketua TBM yaitu yang pertama memimpin TBM, yang kedua melakukan kerjasama baik antar TBM maupun institusi lainnya, yang ketiga mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi atau pengolahan dan tugas-tugas layanan. Adapun tugas untuk Wakil Ketua TBM yang pertama membantu pelaksanaan tugas dari Ketua TBM, yang kedua menjalankan peran ketua saat sedang berhalangan, yang ketiga melaksanakan pengembangan koleksi, yang keempat melaksanakan pengembangan bahan pustaka. Adapun tugas untuk Sekretaris TBM yaitu yang pertama menjalankan perintah dari pimpinan, yang kedua membantu pekerjaan pimpinan, yang ketiga mengatur jadwal, yang keempat menjalankan peran ketua dan wakil ketua saat sedang berhalangan. Adapun untuk koleksi, yaitu jumlah koleksi minimal 50 judul, terdiri atas buku, majalah surat kabar, leaflet, dan bahan audiovisual lainnya. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan minat baca masyarakat, maka diharapkan koleksi terbesar dari satu unit TBM adalah 40% bahan bacaan hiburan, 30% ilmu pengetahuan praktis, sementara sisanya 30% adalah ilmu-ilmu lainnya seperti agama, politik, kesenian, hukum, dan pendidikan di lingkungan desa. Adapun untuk perlengkapan, sebagai sarana dan prasarana yang harus mendukung, sebuah TBM minimal memiliki perlengkapan yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap TBM, yaitu rak buku, rak majalah, tempat surat kabar, meja kerja petugas, fasilitas baca seperti meja, kursi, karpet, dan tikar. Adapun untuk ruang TBM, yaitu ruang TBM merupakan ruangan yang diperuntukkan bagi sejumlah koleksi sebagaimana telah dipaparkan dalam perlengkapan atau mobeler TBM, yakni ruangan untuk menempatkan perlengkapan TBM dalam rangka belajar. Dalam ruangan ini juga disediakan tempat untuk keperluan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Untuk tenaga pengelola, yaitu tenaga pengelola merupakan komponen utama dalam kegiatan TBM. Perkembangan dan pembinaan serta pemberdayaan TBM banyak ditentukan oleh kemampuan tenaga pengelolanya. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pelatihan-pelatihan atau materi-materi yang berkenaan dengan pengantar pustaka, dokumentasi dan informasi, manajemen TBM, pemilihan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, dan pelayanan pembaca. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan, yaitu kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lamuk, letaknya yaitu di Komplek Jalan Rawakeong yang terletak di Desa Lamuk, Kecamatan Kecubung, Kabupaten Purbalingga. Untuk kegiatan TBM dapat dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Taman bacaan masyarakat ini diberi nama Kecubung Cerdas. Nama ini bermakna bahwa TBM ini diharapkan nantinya benar-benar taman bacaan masyarakat bisa menjadi bentuk pergerakan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa baik secara material maupun mental spiritual, khususnya di daerah desa. Adapun waktu pelaksanaan ini dilakukan pada tanggal 20 Oktober sampai 14 November 2020 di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bab 3,
tahapan pelaksanaan program TBM, strategi dalam pelaksanaan kegiatan TBM. Strategi yang dapat dilakukan dalam program kegiatan ini yaitu membaca menyenangkan atau bisa disebut dengan quantum reading, dan menyadarkan bahwa belajar tentang pentingnya membaca dengan cara pendekatan emosional, baik secara perorangan dengan melakukan kunjungan dari satu orang maupun secara kelompok dengan mengumpulkan mereka dalam situasi yang tidak perlu formal. Dengan situasi demikian, warga belajar akan merasa nyaman untuk memisahkan segala permasalahan atau kendala yang menjadi penghambat mereka dalam kegiatan membaca. Strategi dalam meningkatkan minat baca warga belajar. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat baca warga belajar yaitu melalui program-program yang disusun dalam pelaksanaan TBM, antara lain yang pertama adalah memilih bacaan mulai dari yang sederhana dan tidak terlalu tebal, banyak gambar, serta sesuai dengan kebutuhan kerja warga. Yang kedua, menarik minat baca warga belajar dengan memberikan contoh membaca terlebih dahulu, kemudian meminta kepada warga lain untuk meneruskan bacaan yang telah kita baca. Yang ketiga, apabila ada warga yang mengalami kesulitan mengenal kata, kita bantu dengan menyuruhnya untuk memperkirakan dengan kalimat sendiri. Lanjutannya dari kalimat yang terpotong tersebut atau meminta kepada warga belajar lain untuk meneruskan bacaan. Yang keempat, untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan, kegiatan membaca ini akan diselingi dengan adanya kegiatan-kegiatan lain berupa penyuluhan tentang cara bercocok tanam yang jitu untuk tanaman para warga belajar atau informasi aktual lainnya yang bermanfaat untuk diketahui warga belajar gemar baca, atau diselingi dengan senam kebugaran jasmani. Adapun yang terakhir, yang kelima, yaitu tempat untuk melakukan kegiatan gemar baca tidak selalu berada di dalam ruangan, namun kadang-kadang dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti di halaman sekolah. Skenario dalam proses pembelajaran, yaitu skenario dalam proses ini dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama mulai dengan materi awal yang menyenangkan berupa kegiatan yang inovatif, motivatif, dan inspiratif. Yang kedua yaitu memberikan persepsi dan apresiasi berupa betapa pentingnya membaca. Yang ketiga yaitu mempraktikkan masing-masing wacana baik secara perorangan maupun berpasangan. Adapun kendala dan upaya penanggulan masalah TBM dalam pelaksanaan praktik pembinaan di TBM ini, penulis menemukan beberapa kendala dari diri penulis sendiri sekaligus sebagai tutor pendidikan. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu kurang mengajak peserta belajar terlibat secara aktif saat proses belajar, sehingga penguasaan kelas masih kurang. Terus, yang selanjutnya yaitu pada saat memberikan penjelasan dan contoh bacaan sedikit terlalu cepat sehingga agak sulit dipahami oleh peserta belajar yang kategorinya lambat. Bab 4, tahapan evaluasi kegiatan TBM. Tahapan evaluasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan supervisor, tetapi juga desa dan tutor Dikmas. Namun untuk keperluan penelitian, supervisor yang ditunjuk UPBJJUT saja yang memberikan penilai, sementara pihak desa atau tutor adalah narasumber yang berjalan. Dalam tahapan ini, supervisor akan mengunjungi TBM kami bentuk guna melihat hasil warga belajar. Bab penutup, kesimpulan, pembinaan minat baca masyarakat melalui pembangunan Taman Bacaan Masyarakat di Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga sudah sejak lama direncanakan oleh kepala dusun yang bermula karena adanya faktor keinginan agar masyarakat Desa Lamuk, khususnya anak-anak, bisa mendapatkan informasi yang mudah diakses. Saat ini pembangunan Taman Bacaan Masyarakat sudah terlaksana melalui berbagai macam tahap dan proses yang dilaksanakan, diantaranya dengan melakukan observasi sebagai tahap awal, kemudian hasil observasi tersebut direfleksikan dan analisis secara mendalam. B. Saran, berdasarkan kesimpulan tersebut di atas,
Penulis mencermati pokok permasalahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintahan sebagai pemangku kebijakan hendaknya mengeluarkan kebijakan yang jelas dalam mencermati secara serius masalah masyarakat terkait minat membaca serta memberikan bantuan kepada pengelola TBM baik secara moral merupakan dorongan atau motivasi kepada masyarakat maupun bantuan secara material dengan membangun infrastruktur yang layak digunakan sebagai sarana baca bagi masyarakat agar masyarakat lebih tertarik membaca yang pada akhirnya akan terbentuk masyarakat gemar membaca atau gemar belajar. Adapun untuk lampiran yaitu identitas kegiatan kepemudaan. Yang pertama, identitas mahasiswa. Nomor pertama, NIM dengan NIM 857571806 yang bernama Mujamil, Pokja Kemangkon semester 1. Yang kedua, dengan NIM 857571616 yang bernama Muhammad Nadirin, Pokja Kemangkon semester 1. Yang ketiga, dengan NIM 857571838 yang bernama Rita Aulia Usatun Hasanah, Pokja Kemangkon semester 1. Adapun yang kedua yaitu identitas peserta yang berjumlah dengan 7 peserta yang bernama Fauzan Firdaus, Muhammad Nur Jamil, David Angga Ramdhani, Ilham Rizky Aziz, Alfi Aziz, Nabil Afrizal Rizky. Di sini semua anggotanya laki-laki semua, begitupun alamatnya Lamuk karena lokasi tempat TBM Kejabung Cerdas ini tempatnya yaitu di Desa Lamuk. Adapun untuk daftar hadir kegiatan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat di Desa Lamuk, Kejabung bisa dilihat di tabel ini. Di sini ada dokumentasi kegiatan TBM Kejabung Cerdas yang sedang berlangsung. Bisa dilihat ini adalah foto kami ketika kami sedang melaksanakan langsung program TBM ini. Lembar diseminasi rancangan kegiatan kemasyarakatan. Manfaat dari rancangan kegiatan kemasyarakatan yang dipilih yaitu A. Bagi warga belajar. Yang pertama, dapat meningkatkan minat kecintaan dan kegemaran membaca. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar dan pengetahuan. Yang ketiga, menumbuhkan kegiatan belajar mandiri. Yang keempat, membantu pengembangan kecukupan membaca. Yang kelima, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang B yaitu bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan masyarakat yang bermutu dan berkualitas. Yang ketiga, memotivasi masyarakat untuk kecintaan ilmu pengetahuan. Adapun yang C yaitu bagi peneliti sebagai bahan untuk peningkatan profesional mahasiswa dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang pendidikan di masa yang akan datang. Strategi yang dipilih untuk melaksanakan diseminasi yaitu strategi yang dapat dilakukan dalam program kegiatan ini yaitu memotivasi semua kalangan agar sadar betapa pentingnya membaca. Selain penting juga manfaatnya begitu banyak bagi pengetahuan, terlebih lagi sekarang era digital yang rentan terhadap perubahan di mana anak-anak lebih sering menghabiskan waktunya dengan bermain game yang hanya sekedar hiburan saja tanpa ada manfaat yang nyata. Di samping itu, kami mengembangkan sistem membaca yang menarik, memberi kuis-kuis yang menarik untuk dijawab dan di mana bisa menambah keaktifan dalam suasana membaca di taman baca kami. Produk, hasil, target yang ingin dicita-citakan dicapai, yaitu target produk yang kami ingin hasilkan adalah memperbesar perpustakaan taman baca yang kami dirikan demi menunjang memfasilitasi minat baca masyarakat yang tidak terdapat di satu tempat saja, melainkan di berbagai pelosok-pelosok desa yang dimana belum terjangkau atau belum adanya taman baca bagi masyarakat sekitar.
Alhamdulillah, pembacaan tugas diseminasi telah selesai. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan, mohon dapat dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.